Oke, Bang, ini lagi ramai juga nih, menarik soal putusan Mahkamah Agung yang memutus bahwa Rezky Aditya ayah biologis dari Keke nih, anak Weni Aryani. Padahal tidak ada pernikahan dan tidak dibuktikan dengan hasil tes DNA, hanya dari keputusan dari Mahkamah Agung. Abang sendiri sebagai pakar hukum melihatnya seperti apa ini? Oke, jadi memang mengenai perkara anak saudari Weni ya dengan tergugat ataupun termohon adalah Rezky Aditya, ini memang kalau kita perhatikan dalam keterangan media sebelumnya itu kan deklaratoir ya. Jadi deklarasi menetapkan anak dari hubungan pemohon Weni dengan termohon Rezky Aditya adalah anak biologis, ya, anak hasil di antara hubungan di antara mereka. Ya, ini memang bukan poin hukum perkawinan jatuhnya, karena memang ada proses yang resmi di agama ataupun di negara gitu ya. Jadi memang putusan ini harus dikaji lebih lanjut lagi menurut kami, menurut saya hematnya ini putusan dan pertimbangan dari majelis hakim ya mengenai kasus ini harus betul-betul kita perhatikan dengan detail. Ya, apakah ini bisa berdampak hukum selanjutnya untuk meminta kewajiban ya kepada termohon ya, karena deklarator ini seperti mengumumkan aja itu loh, dalam hukum perdata seperti itu gitu loh, hanya mengumumkan saja, hei, anak itu anak saya, anak kamu dan anak saya gitu loh, dan di situ tidak ada bersifat eksekutorial gitu loh, mengeksekusi sesuatu yang dituntut misalkan ya, sejumlah materi ataupun imateri. Nah, bila mana putusannya seperti itu, tentunya ini berbeda kajiannya, gitu loh. Nah, ini yang harus dipahami sedikit lah, agar kita bisa lebih tepat untuk memaknai putusan deklaratoir ini seperti itu. Artinya putusan dari MA sendiri berakibat apa buat si anak sendiri? Apakah dia mendapatkan hak-haknya sebagai anak, mungkin di administrasi namanya si Rezky Aditya, atau seperti apa, Bang? Baik. Jadi dengan ada alasan dasar putusan ya, Dirjen Kependudukan di Kemendagri bahkan sampai ke bawah turunan di Sdukcapil ya, kalau kita di kabupaten kota, pemerintahan kabupaten kota, itu tentunya dengan putusan pemohon, maka anak dari pemohon dan termohon secara otomatis ya mendapatkan status hukum kependudukan di Indonesia. Apa bentuknya? Salah satunya dapat dikeluarkannya akte kelahiran, dapat dikeluarkan kartu identitas anak KIA, ya, yang warna pink gitu loh, tapi foto anaknya tidak ditaruh. Kemudian kartu keluarga, ya, ini sudah diakomodir oleh pemerintahan pusat, dalam hal ini Kemendagri, ya, yang memang memegang kewenangan soal kependudukan. Maka status hukum dengan adanya putusan ini bisa memberikan kepastian hukum siapa bapak, siapa ibu dari anaknya pemohon tersebut. Artinya si anak sendiri boleh nggak, artinya dia mengucapkan bahwa bapak saya adalah si ini, si Rezky Aditya, boleh nggak anaknya ketika ditanya orang bapak kamu siapa, ya, boleh menjawab itu atau seperti apa, Bang? Betul bagus Mas, pertanyaan sangat baik menurut saya, karena ini ingat, keputusannya deklaratoir, tandanya deklarasi itu mengeluarkan, mengumumkan secara publik gitu loh. Maka ketika itu adalah keputusannya, jenis keputusannya dalam pengadilan, maka anak tersebut, anak pemohon itu dapat mendeklarasikan, saya adalah anaknya ayah saya si A gitu loh, berdasarkan putusan tadi, maka sah secara hukum seperti itu. Nah, tapi kemarin kan kasusnya sempat di SP3. Nah, karena tidak adanya tes DNA, nah sekarang pihak dari Weni akan membuka lagi nih, dan sudah dihubungi juga oleh Polda Metro Jaya untuk gelar perkara. Gimana, Bang, itu, Bang? Jadi melihatnya gini, ya, adanya putusan ini, deklaratoir ini, ya, tentunya akan dikaji oleh pihak Polda ya. Ya, dalam hal ini ketika memang laporan ini akan dikaji ulang oleh pihak penyidik unit PPA di Direktorat PPA ya sekarang ya. Direktorat PPA di Polda Metro Jaya atau unit PPA Renakta di Polda Metro Jaya. Tentunya ini akan dikaji ulang. Ya, adanya kaji ulang ini adalah dengan sesuai dengan hukum peraturan di kepolisian atau Polri, itu dengan gelar perkara. Maka ketika digelar perkara, apakah status hukum dengan dasar putusan pengadilan tadi dapat merubah
ya, dan atau melanjutkan perkara ini menjadi proses perkara hukum pidana. Maka yang dapat disangkakan adalah salah satunya Mas ya, itu soal pasal penelantaran anak misalkan, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, karena subjek yang memang dirugikan adalah anak dari termohon gitu loh. Anak dari pemohon gitu loh. Nah, harapan saya setelah gelar perkara ini menjadi terang bagaimana proses hukum yang sudah dilakukan oleh pemohon dan juga penasihat hukumnya seperti itu. Nah, tapi dari pihak tergugat sendiri meminta untuk membuktikan dengan tes DNA. Apakah masih perlu Bang tes DNA, sedangkan putusan MA sudah keluar? Baik, jadi gini Mas, karena ini deklaratoir, ini mendeklarasikan negara mengakui anak ini adalah anak pemohon dan termohon. Bila mana ada permintaan tes DNA untuk memastikan secara medis, ya, secara saintifik bahwasannya anak ini adalah betul dari anaknya pemohon dan termohon, gitu loh. Maka seharusnya saran saya ya, pemohon dan termohon sepakat untuk melakukan tes DNA. Kan memang anaknya ada, Mas. Ya, anaknya memang ada kan antara pemohon yang diajukan kemarin dengan termohon. Maka saran saya ketika memang ini sudah terjadi keputusan pengadilan, selanjutnya para pihak duduk deh, gitu loh. Lalu mereka tes DNA untuk memastikan ini semua. Kalau memang ternyata tes DNA tadi membutuhkan waktu yang cukup banyak, sekali lagi ya, tes DNA itu tidak sebentar Mas, tes DNA itu cukup lama, ya, karena harus memastikan semua anatomi tubuhnya, ya, kemudian sampel di antara para pihak, orang tuanya, pemohon dan termohon dan juga anaknya itu dipastikan secara medis, dan biaya juga tidak sedikit untuk tes DNA. Nah, siapa yang harus diperhatikan oleh para pihak ini untuk bisa memastikan agar mereka ini para pihak juga memiliki kepastian, ya, secara medisnya betul, gitu loh. Ini anak kami, gitu loh. Maka ini kita dorong untuk mereka bisa bersama-sama sepakat untuk melakukan tes DNA seperti itu. Oke Bang, satu lagi terkait putusan MA kan si Reski disebut ayah biologis. Nah, apakah dari situ seorang ayah melakukan tanggung jawabnya kepada anaknya atau tidak Bang, atau seperti apa? Jadi baik. Jadi sesuai dengan undang-undang perkawinan kalau kita tarik ya, dan kalau pemohon dan termohon seorang muslim dan ataupun muslimat, ya, maka kita tunduk kepada kompilasi hukum Islam. Salah satunya itu, selain Undang-Undang Perkawinan nomor 174. Maka ditetapkan dalam pasal undang-undang tersebut dan KHI, kompilasi hukum Islam, ayah adalah yang bertanggung jawab atas kewajiban, ya, lahir dan batin kepada anak. Ketika putusan ini keluar, secara tidak langsung ini menjadi penetapan kepastian hukum kepada warga negara Indonesia ini, pemohon dan termohon, agar termohon, ya, bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah, Mas, untuk melaksanakan apa? Kewajiban lahiriahnya, ya, batiniahnya, apa? Perhatiannya, kebutuhan hidupnya. Maka sudah jatuh dengan adanya penetapan ini otomatis, ya, termohon dalam hal ini Rizky Aditya seharusnya untuk bisa melaksanakan kewajiban itu kepada anak pemohon dan juga termohon atas sesuai dengan keputusan pengadilan seperti itu.